Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda pemirsa di rumah untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini pemirsa tanggal 26 Maret bertepatan dengan Hari Epilepsi Sedunia. Ayo Sehat akan membahas seputar epilepsi bersama dokter spesialis neurologi Dr. Felix Adrian. Dan kita juga akan menghadirkan Sonia Cinantia, salah seorang pendiri komunitas epilepsi yang juga penyintas epilepsi. Seperti apa perbincangannya? Langsung kita simak Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, bagi sebagian orang penyakit epilepsi dianggap sebagai penyakit menular. Padahal secara medis epilepsi bukanlah penyakit yang menular. Epilepsi sendiri merupakan penyakit yang menyerang sistem syaraf. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut informasinya untuk Anda. Epilepsi merupakan gangguan kesehatan yang menyerang sistem syaraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang abnormal. Gangguan kesehatan ini dapat terjadi pada siapapun dan kerap berulang. Biasanya, epilepsi bermula sejak usia anak-anak. Melansir dari kompas.com, gejala epilepsi dapat terjadi dengan tanda-tanda yang khas. Di antaranya adalah kebingungan sementara, tatapan mata yang kosong, gerakan menyentak tak terkendali pada lengan dan kaki, hilangnya kesadaran, dan gejala psikis lain seperti takut dan cemas. Apabila gejala mulai dialami, baiknya gangguan syaraf ini segera diperiksakan ke rumah sakit. Sebagian masyarakat awam saat ini masih ada yang menganggap epilepsi merupakan penyakit menular. Padahal, epilepsi merupakan penyakit yang tidak menular. Pemicu epilepsi sendiri ditengarai dipengaruhi dari faktor genetika. Namun terdapat beberapa faktor lain yang dapat memicu terjadinya epilepsi. Di antaranya adalah cedera otak traumatis, cedera otak pada jaringan parut, demam tinggi, stroke di atas usia 35 tahun, penyakit pembuluh darah, kekurangan oksigen pada otak, tumor atau kista pada otak, demensia atau Alzheimer, penggunaan obat tertentu, cedera parental, malformasi otak, kekurangan oksigen saat lahir, dan penyakit neurologis lainnya. Lalu, bagaimana cara menangani gejala epilepsi? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, bersama saya sudah hadir dokter spesialis neurologi Dr. Felix Adrian. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi, Mas El. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Baik, sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kembali lagi di program Ayo Sehat ya, Dok ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Felix dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Felix, sebenarnya kita ingin tahu, sebenarnya apa sih epilepsi itu? Mungkin pemirsa Ayo Sehat di rumah juga masih ada yang belum tahu sebenarnya epilepsi. Silakan, dokter. Oke, mungkin saya menjelaskan secara definisi konseptual yang sudah ada secara umum di dunia maupun yang sudah disepakati oleh Perkumpulan Dokter Saraf seluruh Indonesia. Jadi epilepsi itu kita bilang suatu bangkitan ya, bangkitan yang berulang, jadi dia harus lebih dari satu kali, dan jarak antara satu bangkitan dengan bangkitan yang selanjutnya adalah lebih dari 24 jam dan tanpa provokasi. Kalau Mas dengar nih, saya bilang barusan bukan kejang ya, saya bilang bangkitan, karena tidak semua epilepsi itu berbentuk kejang. Ya. Kalau mindset di orang Indonesia itu kita bilang kejang, ada yang kelojotan tuh. Betul. Ya. Sedangkan tidak semua epilepsi itu yang berbentuk kelojotan. Ada juga yang mungkin hanya gerak tangannya aja. Oh, berarti bangkitan itu hanya satu aja. Lebih umum. Kejang itu lebih spesifik yang kelojotan. Baik. Kalau bangkitan itu adalah lebih umumnya. Baik. Bangkitan itu ada yang otomatisme misalnya. Jadi dia mengunyah-ngunyah misalnya. Itu juga bisa jadi suatu epilepsi. Atau misalnya dia hanya menggerakkan tangannya aja. Tapi dia sadar baik. Itu juga suatu bisa kayak tiba-tiba gerak sendiri. Betul. Gitu ya. Atau bisa juga yang pasiennya menjadi absent seizure misalnya, dianya bengong, diam aja gitu. Nah, itu juga suatu bangkitan epilepsi. Tapi itu tidak kita sebut kejang. Gitu. Jadi bangkitan itu lebih luas lah daripada kejang. Oke. Sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi pada penderita epilepsi? Mungkin bisa dikatakan faktor risiko atau mungkin deteksi dininya seperti apa? Untuk faktor risikonya mungkin risiko terjadinya epilepsi ya. Ya.
Nah sebenarnya kalau ditanya untuk faktor risiko dari epilepsi sendiri ini mungkin saya bisa membagi menjadi dua nih. Oke. Adalah yang satu yang muncul pada saat dia masih anak-anak dan yang sudah muncul akibat suatu penyakit tertentu. Misalnya ketika dia untuk yang masih anak-anak mungkin saya harus tanya dulu makanya apakah bayi ini yang prematur biasanya memiliki resiko untuk jadi suatu epilepsi. Memang tidak banyak ya, cuma dikatakan pada pasien bayi-bayi yang prematur atau yang tidak menangis pada saat kelahiran, ya itu juga memiliki resiko untuk terjadi suatu epilepsi. Atau juga secara genetik juga dikatakan memang cukup menyumbang, walaupun juga tidak terlalu banyak untuk angka kejadiannya. Tapi tetap masih ada ya? Tetap masih ada. Itu. Nah, yang saya bilang selanjutnya adalah ketika dewasa, pada pasien-pasien yang memiliki penyakit tertentu, misalnya dia punya tumor, ya tumor di otak, infeksi otak, atau stroke. Ini juga memiliki resiko untuk terjadi suatu epilepsi. Yang sering juga adalah penggunaan obat-obat terlarang nih, penggunaan kokain atau penggunaan alkohol yang secara berlebihan juga bisa memicu suatu epilepsi. Oke, Gitu. baik. Nah, Dr. Felix, ini perbincangan kita soal epilepsi, ini masih sangat seru dan usai jeda, pemirsa kita akan juga mengundang salah seorang dari komunitas epilepsi Jabodetabek. Jadi, jangan beranjak dulu, ayo saya akan segera kembali, usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat. Pemirsa, sekarang di tengah saya dan juga Dr. Felix sudah ada Mbak Sonia Cinantia. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, pemirsa perlu menjadi informasi lagi bahwa Mbak Sonia ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Mbak Sonia, kita ingin tanya nih, kapan sih sebenarnya mengetahui mengidap epilepsi dan support keluarga dan lingkungan seperti apa waktu itu? Kalau untuk ketahuan epilepsinya itu dari tahun 2006. Oke. Tapi sebelumnya, kalau flashback lagi, sebenarnya dari 2 tahun sebelumnya itu udah ada gejala-gejala itu gitu. Tapi kita kan orang awam ya, nggak ngerti epilepsi itu apa gitu. Taunya kejang. Kebetulan saya juga epilepsinya bukan jenis yang kejang awalnya. Seperti yang tadi Dokter Felix sempat bilang kan, kayak ada hanya kesentak-sentak gitu, hanya bangkitan ya dok ya? Iya, bangkitan seperti itu. Jadi kan kita nggak kepikiran bahwa itu epilepsi harus ke dokter syaraf gitu. Jadi selama 2 tahun itu ya sempatlah mungkin teman-teman yang lain juga mengalami ya, berobatnya mulai ke orang pintar atau apa itu kan. Banyak Karena kita nggak ngerti gitu ya? mungkin disangkanya kemasukan jin atau apa gitu. Sampai 2 tahun baru akhirnya menyadari itu epilepsi dan ke dokter syaraf. Baru akhirnya ke dokter syaraf. Oke, dukungan keluarga seperti apa waktu itu, Mbak? Kalau keluarga sih alhamdulillah sangat support ya, namanya keluarga periksa semua ke beberapa dokter karena saking pengen taunya gitu, apa sih epilepsi gitu, belajar. Orang tua juga zaman dulu kan belum zaman kayak sekarang ya, Google ngegampang gitu. Masih baca-baca buku, nyari segala macam tentang epilepsi, sangat support banget sih alhamdulillah. Oke, baik. Nah, berikutnya Dokter Felix, tadi saya sempat agak memotong sebelum jeda ya. Deteksi dini dari epilepsi ini seperti apa dan mungkin bisa dijelaskan juga jika kita berada dalam situasi tertentu, jika seseorang ini terserang epilepsi, pertolongan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Oke, untuk deteksi dini sebenarnya sangat banyak sebenarnya untuk deteksi dini. Jadi memang kita harus menggolongkan dulu nih epilepsinya karena apa. Kalau memang karena suatu infeksi otak misalnya, ya mungkin kita perlu lakukan pemeriksaan cairan otak tuh. Ya. Kalau memang seperti trauma kepala misalnya, mungkin kita perlu lakukan CT scan kepala untuk melihat apakah ada suatu perdarahan di kepalanya. Begitupun dengan tumor atau kelainan genetik lainnya. Nah, MRI juga dikatakan juga sangat penting nih untuk kasus-kasus seperti Mbak Sonia ini ya. Jadi kasus-kasus yang seperti ini kita lakukan MRI untuk melihat apakah ada suatu gangguan di struktur otaknya tersebut. Yang tidak kalah penting adalah EEG. Jadi semua itu adalah untuk melihat anatominya, struktur otaknya. EEG ini penting kita untuk melihat aliran listrik di otak ini, apakah ada suatu masalah di sana. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang pertolongan pertama ya. Betul. Oke. Mungkin gini, kalau pada kasus-kasus yang terjadi kejang misalnya, saya bilangnya kejang karena yang kelojotan biasanya ini yang bikin orang panik ya. Betul. Kan biasanya ketika kita melihat seperti itu tuh biasanya kita pasti akan panik duluan tuh. Nah, Betul. Biasanya perlu kita lakukan juga sebenarnya penolong itu nggak boleh panik ya. Kita harus tetap tenang. Nah, kalau bisa kita amankan nih situasi di sekitarnya. Kita jauhkan orang-orang tersebut karena pada saat kejang katanya pasien-pasien itu mengalami hipoksia, kekurangan oksigen.
Jadi ketika banyak kerumunan, dia harus kompetisi dengan orang lain itu juga sangat bermasalah. Yang kedua, dia harus menjauhkan benda-benda yang berbahaya di sekitar orang yang mengalami kejang tersebut. Kalau misalnya dia lagi masak misalnya, ya kita harus jauhin. Misalnya apakah panci, air panas, pisau, kita jauhkan aja semua alat-alat tersebut. Nah, ketika kejangnya sudah berhenti, disarankan untuk memiringkan posisi pasien itu, kita miringkan jadinya. Tujuannya itu untuk mengeluarkan air liur dan juga untuk mencegah supaya lidahnya pasien ini tidak jatuh ke belakang sehingga bisa menyumbat saluran nafas. Nah, yang mungkin saya juga harus tekankan karena banyak orang yang berpikiran untuk misalnya memasukkan benda ke dalam mulut. Sendok, seperti sendok ya. Sendok itu sebenarnya udah kita rekomendasiin lagi tuh. Karena cedera yang timbul akibat kita masukkan alat-alat ke dalam mulut itu justru lebih tinggi. Bisa misalnya benda itu patah lalu masuk tersedak dalam paru-paru misalnya. Atau kalau misalnya bendanya nggak patah tapi gigi pasien itu yang mengalami patah masuk ke dalam paru-paru, itu juga menyebabkan aspirasi dan juga bisa menyebabkan suatu infeksi. Yang kedua yang saya juga sering lihat adalah dipegang, malah ditahan. Ya? Itu sebenarnya juga nggak kita rekomendasikan karena prinsip menjadi penolong itu nggak boleh menjadi korban berikutnya. Ya, betul. Ketika kita memaksa pasien untuk kita tahan dengan secara erat itu, biasanya penolong itu bisa resiko, misalnya terbentur kepalanya atau kepukul kepalanya. Nanti bukan jadi penolong malah ikut jadi korban juga. Ya, jadi dua hal yang saya sebutkan terakhir itu yang tidak direkomendasikan lagi. Oke, baik. Nah, gitu. Mbak Sonia, ini kan tadi dikatakan 2006 ya, baru tahu epilepsi. Itu apakah sekarang ini ada kekhawatiran nggak sih akan terserang epilepsi mungkin saat beraktivitas, dan dulu tuh pengobatannya seperti apa? Kalau kekhawatiran pasti ada ya. Betul. Mungkin sampai sekarang pun ini kan karena sesuatu hal yang baru, saya juga baru ketemu Mas El gitu betul. Ya. Pasti ada kekhawatiran, takut kalau nanti kambuh gimana nih, kalau ada serangan gimana. Tapi ya kita gimana cara menangani diri sendiri aja sih gitu. Kalau saya kayak misalnya berusaha untuk atur nafas gitu, atau berusaha supaya tenang aja, supaya nyaman gitu. Baik. Atau mungkin kayak kalau saya sendiri biasanya kayak suka pencet antara ini nih dari jempol sama telunjuk. Ya, saya juga nggak tahu ini efektif apa enggak ya dok sebenarnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, alhamdulillah itu cukup efektif lah gitu untuk memecah nggak terjadi serangan gitu. Baik, dokter. Ini saya mengumpulkan, tim Ayo Sehat mengumpulkan ada beberapa pertanyaan dari netizen. Mungkin bisa dilihat di layar tengah. Ini ada dari @bernardnugro123. Dokter, epilepsi bisa sembuh total nggak? Nah, ini bisa dibantu dok, silakan. Saya selalu bilang kalau ke pasien saya, apalagi kalau misalnya saya baru ketemu ya, saya nggak pernah bilang epilepsi itu bisa kita sembuhin. Selalu saya bilang epilepsi itu bisa kita kontrol dengan menggunakan obat-obatan teratur dan juga dengan aktivitas yang dibatasi untuk sementara waktu. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada yang bisa sembuh, saya beberapa ketemu pasien epilepsi bisa sembuh, terutama pada pasien-pasien epilepsi yang mengalami infeksi otak misalnya dengan meningitis atau encefalitis. Biasanya setelah virusnya itu atau bakterinya kita obati, biasanya suatu epilepsi itu bisa kita bisa sembuh total. Tapi pada kasus-kasus epilepsi yang idiopatik atau yang sebabnya kita nggak tahu karena apa, biasanya kita membutuhkan obat lebih panjang untuk minum obatnya, minimal 3 tahun seperti itu. Tapi tidak seumur hidup dok? Pada beberapa kasus bisa jadi seumur hidup. Beberapa kasus bisa. Ya. Jadi tergantung dari sebabnya itu apa. Baik. Gitu. Nah, berikutnya dokter, ini ada dari @rezakrisna28. Operasi syaraf itu apakah bisa menyembuhkan kejang-kejangnya secara langsung, dok? Untuk operasi ini memang tidak semua pasien epilepsi itu bisa dioperasi ya. Nah, yang sebenarnya kandidat-kandidat operasi itu adalah pasien-pasien yang memang sudah minum obat secara teratur tapi dia masih mengalami bangkitan. Itu sudah salah satu indikasi. Yang kedua adalah lokasi dari atau penyebab lah dari epilepsi tersebut. Misalnya pada pasien-pasien dengan tumor, itu sangat wajib sekali tuh tumornya diangkat, karena kalau nggak tumornya diangkat pasti akan kambuh terus. Yang kedua yang juga cukup banyak adalah dengan mesial lobe temporal epilepsy atau sklerosis hipokampus. Itu juga salah satu kandidat untuk dilakukan tindakan operasi. Walaupun tindakan operasi itu sendiri sebenarnya bisa menimbulkan suatu resiko gangguan memori paling sering. Lalu juga bisa menyebabkan gangguan mood, gangguan kognitif. Jadi harus dipertimbangkan dengan masak-masak nih, apakah kita perlu lakukan tindakan operasi atau kita lakukan tindakan konservatif dengan minum obat-obatan. Berarti tidak semua orang bisa langsung. Tidak semua tipe epilepsi pengen dioperasi, bisa dioperasi. Baik. Nah, dokter, ini berikutnya masih pertanyaan dari netizen, tapi kita rangkum nih. Ada di layar tengah, kita tunjukkan. Ini yang pertama. Dokter, apa bedanya epilepsi psikogenik versus epilepsi gang neuro?
Oke, ini mungkin maksudnya epilepsi yang bukan berasal dari otak ya, karena gangguan psikiatri misalnya pada pasien-pasien psikogenik ya. Oke gini, bedanya sebenarnya cukup mudah ya. Pada epilepsi yang disebabkan oleh gangguan otak, pasti selalu gerakannya sama. Oke. Ya, misalnya hari ini dia gerakannya hanya tangan kanan aja misalnya. Ya besoknya kalau misalnya terjadi suatu bangkitan lagi, ya dia hanya gerakan tangan kanan. Tidak ada suatu perubahan bentuk dari epilepsinya tersebut atau bangkitan tersebut. Kalau suatu epilepsi psikogenik, dia bisa hari ini gerakan tangan kanan, besoknya tangan kiri, besoknya kaki kiri, besoknya kaki kanan. Jadi tidak ada stereotipik. Saya selalu mengatakan kalau bangkitan yang berasal dari otak, dia selalu gerakannya itu stereotipik. Jadi antara orang satu sama orang dua gerakannya pun pasti akan sama biasanya. Kalau memang tipe bangkitannya sama. Dan kalau dari psikogenik biasanya juga saya temukan biasanya ada pelvic thrust. Jadi panggulnya yang bergerak. Gitu. Jadi karena dibuat-buat, jadi dia lebih banyak menggerakkan panggulnya. Oke. Berikutnya, kenapa pasien epilepsi tidak boleh berenang? Silakan dok. Oke. Sebenarnya saya sendiri tidak pernah melarang pasien saya untuk berenang ya. Apalagi kalau misalnya pasien ini sudah terkontrol nih. Sudah terkontrol lebih dari 6 bulan. Saya sebenarnya juga tidak mempermasalahkan dia mau berenang. Tapi harus dengan pendampingan. Gitu. Kecuali misalnya pasien ini belum terkontrol dengan obat-obatan dan dia mempunyai riwayat mengalami suatu bangkitan ketika dia berenang. Saya tidak anjurkan karena saya takutkan ketika dia mengalami bangkitan ketika dia berenang, nanti dia bisa tenggelam, bisa terjadi aspirasi air kolamnya dalam paru-paru, bisa menyebabkan infeksi malah. Oke, gitu. baik. Nah, Dr. Felix dan Mbak Sonia, ini perbincangan kita soal epilepsi ini masih seru banget, apalagi Mbak Sonia ini adalah pendiri komunitas epilepsi Jabodetabek. Nanti usai jeda kita akan membahas soal ini. Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena Ayah Sehat akan segera kembali usai jeda. Kembali lagi di program Ayo Sehat, masih bersama Mbak Sonia dan juga Dr. Felix. Sekarang saya mau ke Mbak Sonia nih. Mbak ini adalah pendiri dari komunitas epilepsi Jabodetabek. Dan ini bisa dijelaskan mungkin kegiatannya seperti apa yang dilakukan di dalam komunitas ini? Di komunitas itu sebenarnya saya hanya salah satu pendiri ya, karena kita kan rame-rame dengan yang lain. Kegiatannya sih kita biasanya pasti ada seminar, gabung dengan Yayasan Epilepsi Indonesia juga ada sering mengadakan seminar-seminar. Terus kita juga yang paling sering dilakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Biasanya kita mengadakan acara komunitas itu di tempat terbuka, di taman kota gitu. Jadi yang supaya orang bisa melihat bahwa ada loh orang sakit epilepsi dan kita fine-fine aja, nggak ada masalah sama seperti orang-orang yang lainnya gitu. Karena kan kebanyakan mitos-mitos di luaran sana kan kayak orang epilepsi itu apa ya, kadang-kadang orang takut. Betul. Gitu kan, apalagi sering bilang menular nih, lagi kambuh mungkin. Betul. Nah kita sering akhirnya ke masyarakat, kita ke taman-taman kota, kita bagi-bagi brosur untuk mengenalkan epilepsi itu apa dan bagaimana cara penanganan supaya orang nggak salah nih kalau ngelihat orang kejang di jalan misalnya, mau nolonginnya tahu seperti apa. Betul. Nah, Dr. Felix, berikutnya ini bagaimana sih pengobatan mungkin ya? Lebih ke arah pengobatan untuk orang-orang dengan epilepsi ya Mbak ya, betul ya? Bisa dijelaskan lagi Mbak? Oke, untuk pengobatan epilepsi ya biasanya memang kita berikan obat-obatan biasanya sesuai dengan tipe bangkitannya. Kalau dia bangkitannya parsial, kita berikan obat-obatan yang parsial. Nah, untuk pengobatannya memang selain dari medikamentosa yang biasanya untuk pada pasien epilepsi kita berikan minimal 3 tahun tuh. Oke. Ya. Lalu kita bisa evaluasi lagi dengan menggunakan EEG atau dengan MRI apakah masih ada sesuatu bangkitan yang bisa memicu di kemudian hari. Kalau tidak ada mungkin kita bisa lakukan tapering off, kita turunin obatnya pelan-pelan. Memang masih tidak ada bangkitan tersebut. Nah, kalau misalnya selain dari medikamentosa bisa juga dengan surgery atau operasi. Oke. Nah, Dok, sebenarnya ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin ada beberapa film atau mungkin video klip yang di depan sebelum dimulai itu bagi penderita epilepsi ini dilarang, sebaiknya tidak menonton. Penjelasannya seperti apa, Dok? Memang beberapa sinar yang terang atau yang berkedip ya, berkelip. Ya, betul. Itu memang dikatakan bisa memicu suatu bangkitan tuh katanya. Ya, bahkan ketika kita melakukan EEG, biasanya juga kita lakukan namanya stimulasi fotik. Okay. Jadi kita center tuh mata pasien itu berkali-kali. Jadi itu adalah salah satu cara untuk memicu suatu bangkitan atau kejang pada pasien. Gitu. Memang maka daripada itu juga beberapa pasien yang saya miliki juga saya tidak rekomendasikan untuk nyetir di malam hari.
Oke. Ya, karena ketika dia menyetir dan ada lampu yang ngasih lampu dim dim seperti itu juga saya takutkan bisa memicu suatu epilepsi pada pasiennya, walaupun tidak semuanya seperti itu. Ini kan terkait Hari Epilepsi Dunia. Dari Mbak Sonia sendiri, dari komunitas mungkin ya, mewakilkan komunitas, himbauan dan support bagi mereka yang menderita epilepsi. Go. Kalau untuk teman-teman OD sih, kita sebutnya OD ya, orang dengan epilepsi. Nggak usah malu untuk mengatakan bahwa kita ini OD, kita itu punya penyakit epilepsi, nggak usah malu, karena itu bukan suatu aib, bukan sesuatu hal yang kayak gimana juga, sama seperti penyakit-penyakit lainnya. Kita tetap bisa berkarya, tetap harus menunjukkan sisi terbaik kita. Selain kita OD, kita kan masih bisa melakukan hal-hal yang lain. Baik. Oke. Dari Dokter Felix sendiri, himbauan untuk pemirsa yang sehat di rumah mungkin, silakan Dok. Mungkin himbauan saya lebih mungkin sama juga dengan Mbak Sonia ya. Kalau misalnya penderita epilepsi itu nggak boleh malu mengatakan dia menderita epilepsi, karena banyak pasien itu justru mereka tidak pede ketika dia mengatakan dia epilepsi. Betul. Karena takut dikucilkan dan sebagainya. Nah, saya mau mungkin menghimbau atau memberikan semangat juga nih, memberikan support untuk teman-teman kita yang dengan epilepsi supaya lebih percaya diri, karena epilepsi itu adalah penyakit yang bisa kita kontrol. Baik. Ya, jadi ketika dia sudah terkontrol, ya dia akan bisa hidup seperti normal seperti biasa. Gitu. Oke, baik. Nah, terakhir nih Mbak Sonia, ini kan Hari Epilepsi Sedunia. Apakah komunitas Mbak ada kegiatan tertentu yang ingin dilakukan? Kalau untuk sekarang karena kita lagi pandemi ya, kita nggak bisa turun ke masyarakat. Jadi paling hanya sekedar Zoom, hanya webinar aja. Oke, ada webinar berarti ya, memperingati Hari Epilepsi Sedunia. Baik, terima kasih Dr. Felix, Mbak Sonia untuk waktunya di program Ayo Sehat, dan pemirsa Ayo Sehat di rumah juga bisa mengetahui lebih dalam soal epilepsi. Usai sudah pertemuan kita 30 menit, saya Dr. Felix dan juga Mbak Sonia menemani Anda pagi hari ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto, Mbak Sonia dan juga Dr. Felix pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.